Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sehat. Ini Bapak mohon maaf banget ya, kalian nggak bisa, kita nggak bisa belajar secara offline. Jadi kita harus bertemu di Microsoft Teams ini. Halo, suaranya jelas nggak? Ya Pak, jelas. Oke, malam ini kita akan belajar tentang suggest dan offer. Sebelumnya ada yang pernah dengar apa itu suggest dan offer? Belum. Belum. Oke. Di sini kalian bisa lihat pengertian dari suggest. Bisa dibaca, tolong, Dek Syarif. Dek Syarif belum ada suaranya. Halo. Udah Pak. Coba dibaca. Suggest mean to present a suggestion, that is to introduce or propose an idea or plan for consideration. Suggest means to propose a plan. It can be accepted or refused. Suggestions are abstract and be in form of solution, advice, plan, and idea. Oke, tahu artinya nggak kira-kira? Nggak tahu, Pak. Atau maksudnya gitu loh. Nggak tahu juga. Atau mungkin bisa ngerti sendiri, oh suggest itu berarti apa ya gitu. Ada nggak kira-kira? Kita mensuggest. Apa sih suggest itu? Mungkin sugesti ya, Pak. Iya, ya mirip. Ya, suggest itu diambil dari kata, sugesti itu diambil dari kata suggest ini sendiri. Terus kira-kira apa maksudnya? Di sini ada ditulis itu, suggest means to present suggestion. That is to introduce or propose an idea or plan for consideration. Nggak tahu, Pak. Jadi di sini kan berarti kita suruh mensuggestion, introduce of purpose. Purpose itu apa? Ada yang tahu nggak purpose? Purpose berarti ide atau maksud. Nah, di sini suggest ini berarti memperkenalkan atau mengusulkan ide atau plan for consideration atau rencana untuk dipertimbangkan. Itu maksudnya. Terus dari maksud yang kedua, suggest means to propose a plan. It can be accepted or refused. Maksudnya gimana? Ada yang tahu? Mas Amrul?
Nggak tahu, Pak. Oh. Oke, berarti maksud di sini saya akan kasih tahu suggest mean propose a plan. Jadi suggest itu bisa untuk mengusulkan sebuah rencana. It can be accepted or refused. Suggest itu sendiri bisa diterima atau ditolak. Kan kalau kita biasanya kalian pernah nggak sih men-suggest seseorang atau teman kalian, pasti pernah kan? Iya. Kayak memberi saran gitu loh. Iya, pernah. Nah, Iya, terus pernah. ketika kalian memberi saran, pasti ada dua kemungkinan saran kalian diterima atau ditolak. Ya, benar. Nah, dan terus yang terakhir, suggestion are abstract. Subjek itu bersifat abstrak dan berbentuk solusi, rencana dan gagasan. Oke, udah ada pandangan kan? Seperti apa suggest itu? Iya, Pak, udah. Udah. Nah, ini kita menuju ke bentuk atau contoh dari memberikan suggestion. Yang pertama tuh ada let's, why don't we could, what about, how about, I suggest that, you might want to change. Nah, dan itu ada 9. Tapi masih banyak yang lain. Ini hanya contoh saja yang sering kita jumpai. Bentuk-bentuk dari suggest itu sendiri. Nah, ini selanjutnya kita menuju ke contoh dari penerimaan suggestion. Kalau tadi kan contoh dari kita memberikan suggestion. Kalau ini kita menerimanya. Ini contohnya, bisa dibaca Mas Amrul. Gimana, Pak? Contoh dari accepting suggestion-nya boleh dibaca sedikit. Yang pertama, oke, yes, let's. Yes, I like to. Yes, I'd love to. What's a good idea? Why not? Yes, with pleasure. That sounds like a good idea. That's a good idea. Oke. Ini tadi contoh dari apa? Contoh dari apa kira-kira tadi? Accepting suggestion. Lupa, Pak. Oh, ya udah. Nah, ini selanjutnya kita menuju ke refusing suggestion-nya. Jadi kalau tadi itu accepting-nya, berarti kita menerima contoh kalimat kita menerima suggestion dari orang. Kalau ini berarti dari penolakannya. Ada nggak di situ gambarnya, ada kan? Ada. Ada kok, ada, Pak. Halo, ini dia Anis ada nggak di sini? Ada, Sir. Oke. Bisa minta dibacakan contoh dari refusing suggestion-nya?
PPT-nya nggak mau muncul, Sir, di saya. Sinyalnya jelek. Oh, oke, kalau gitu ada yang mau bacain? Mas Syarif, Oke, barangkali saya Ahmad. aja, Sir. Oke. Refusing suggestion. Yang pertama, no, let's not. No, I'd rather not. I don't feel like it. I dislike your suggestion. What an awful or bad idea. It's a bad idea. No, let's not. Let. I'm afraid I can't. No, I don't think so. Oke. Terima kasih Mas Ahmad Syarif. Sama-sama, Pak. Terus ini kita menuju ke selanjutnya. Di sini kita melihat formulanya. Formula dari suggestion itu sendiri. Jadi yang pertama, kalau yang formal itu, di situ bisa kalian lihat ada subjeknya, terus ada modalnya, habis itu ditambah verb, baru yang terakhir complement. Mungkin kalian kalau sedang memegang kertas atau pensil, bisa ditulis dulu rumusnya. Oke. Oke, Pak. Terus ini yang bawahnya ada WH question yang informal. Contohnya, what about going to the cinema tonight? Udah? Belum. Oh, belum. Bentar lagi, Pak. Kira-kira kalian bisa ngasih contohnya nggak kalau melihat rumus kayak gini? Bikin kalimatnya yang secara formal. Sudah, Pak. Halo? Halo. Ada yang dibingung nggak kira-kira melihat formulanya? Bisa kasih contohnya nggak, Pak? Satu saja. Belum lihat contohnya, Pak. Contohnya kayak bisa bikin sendiri kok. Misalnya subjeknya nih, saya. I suggest that. Misalnya subjeknya kalian atau kamu. I suggest that you bisa should, bisa atau mungkin diganti yang lain bisa. Misalnya I suggest that you should
need rest, misalnya gitu. Oke. Oh gitu ya. Oke, kita langsung aja ke bagian selanjutnya, pengertian dari over. Suara saya jelas semua nggak di situ? Atau ada yang trouble gitu gambarnya, nggak ada ya? Nggak Jelas. jelas. Saya, Kalau di- Sir. Nggak bisa diakses. Gambarnya nggak mau muncul. Ada kota kan, tapi Ada dong, Sir. oke, kalau gitu saya kirim aja ya ke WA khusus De Anis. Oke, udah saya kirim. Selanjutnya kita akan membahas tentang over. Kalau tadi itu kita membahas tentang suggestion, dan kalau sekarang itu kita membahas tentang over. Materinya kan saran dan tawaran. Kalau suggestion itu saran, berarti over itu apa kira-kira? Tawaran. Oke, pintar. 100. Kita baca dari pengertian yang pertama ya. Offer means to give something cycle of abstract to someone, which can be taken as a gift or trade. Pasti kalian belum tahu kan maksudnya? Belum, Sir. Nah, di sini saya akan mengartikan sekaligus menjelaskan kalau penawaran itu berarti tawaran itu memberikan sesuatu yang fisik atau abstrak kepada seseorang. Itu bisa bisa diberikan dalam bentuk hadiah, gift, atau pertukaran. Biasanya kalau kalian memberikan tawaran ke orang itu apa aja bentuknya kira-kira? Gimana, Sir? Kalau kalian memberikan tawaran ke orang, itu bisa apa aja sih kira-kira? Atau yang sering kalian tawarkan ke teman kalian? Bentuknya tuh kira-kira apa aja? Apa? Bantuan. Bukan. Iya, bantuan.
Iya, penawaran itu berarti kita menawarkan bantuan. Bentuknya bisa apa aja kira-kira? Hey bro, rokok nggak? Bisa di kegiatan sehari-hari, Pak. Contohnya kayak silakan makan, silakan duduk. Gitu nggak, Pak? Bisa sih, bisa itu. Ada yang lain nggak kira-kira? Kayak menawarkan kalian, biasa kan kalau anak kosan kan akhir bulan kan kurang uang gitu loh, ya kan? Bisa Menawarkan ditawarkan. akan Menawarkan traktir. makan, bisa traktir makan. Nawarin minjem. Ini kan yang kedua ada tuh offer means to give, it can be taken or refused. Berarti gimana maksudnya? Kalau kalian memberikan tawaran tuh sempat masih bisa ditolak nggak sih kira-kira? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya, emang bisa sih. Nah, terus yang terakhir tuh ada penawaran bisa berupa makanan, ya kan? Uang, ya tadi solusi, atau biasa tentang persahabatan gitu loh, bantuan, atau tawar-menawar juga bisa. Nah, ini contoh dari tawaran untuk membantu. Contoh-contohnya. Ini yang paling sering kita ucapkan kalau seandainya pakai Inggris. Nah, ini example-nya bisa dibaca kalau ada yang bersedia. Oke. Saya, sir. Oke, silakan. Mas Amrul. May I give you a hand? Can I help you? Or I bring you something? How about I help you? Would you like to another page? Page or two? I will. Suaranya putus-putus ya? Dari. Iya, nggak apa-apa lah. Ini kan karena kita mau nggak mau kan keterbatasan. Betul, Pak. Iya, daripada nggak belajar kan, ya mendingan belajar apa adanya kayak gini, nggak apa-apa. Terus selanjutnya, ini contoh dari accepting offer-nya. Kira-kira Mbak Anis udah bisa buka PPT-nya belum? Belum? Belum, sir. Oh ya udah, dengerin aja ya. Ya. Soalnya sinyal di rumah saya jelek sekali. Oke, yang pertama ini adalah contoh-contoh dari accepting atau dari menerima tawaran seseorang. Misalnya yang pertama tuh bisa, yes please, thank you, it's very kind of you.
Yes, please. That would be lovely. Nah, itu bisa. Atau yes, please. That would be very kind of you. Atau yang paling sering itu bisa pakai thank you. Nah, itu bisa. I appreciate your help. Saya mengapresiasi bantuan kamu. Sebisa mungkin kalau misalnya kita dikasih tawaran, ya kita harus accepting ini. Jadi ini paling penting nih kalau kalian dikasih tawaran. Nah, ini bagian dari penolakan tawaran tersebut. Bisa dibaca, Mas Syarif. Bisa, Pak. Declining offer. It's okay, I can do it myself. No, thank you. No, thanks. I don't want another helping. Don't worry, I will do it myself. That's right. Oke. Langsung aja ke selanjutnya, ini formulanya dari offer tadi. Silakan kalau yang mau kalau yang pakai HP di screenshot aja, ternyata bisa, nggak usah dicatat. Siapa tahu berguna buat kalian. Nah, terus ini kita punya 10 soal. Kira-kira butuh berapa lama buat ngerjainnya? Setengah. 20 menit, menit mungkin, Pak. Berapa? 15 mungkin, Pak. Ya udah 15 Iya, menit ya. 15 menit. Oke, 15 menit. Oke, adik-adik udah kelar atau belum ngerjainnya? Udah. Bisa dijawab nomor 1, Mas Amrul. Nomor 1 A. Are you? Are you? Terus subjeknya yang mana? Kan nggak ada subjek kan? Habis koma kan harus ada subjek. Berarti salah. Kira-kira dari keempat jawaban itu kan yang ada subjeknya tinggal 2 doang kan? Yeah. Them sama you. Nah, berarti antara C atau D. C. Salah, masih salah. Yang benar D. Hai Siti, tadi kan ada tuh penawarannya yang kita dicontohin tadi tuh ada. Ada kan tadi? Ya, ada. Yang would you like, ini dipakai sekarang. Hey Siti, would you like to go stargazing tonight? Nah, itu yang benar. Terus nomor 2, kira-kira apa? Would you like to go watching a movie this weekend? I can. I'm low on cash right now. D.
Saya tidak punya uang malam ini sekarang. Yang D, I think stay at B, home Pak. and watch. Yang D. Ya, let's. Bukan D, yang let's. Salah lagi saya. Ya kan suggestion toh. Yang benar yang B, let's. Kalau yang 3, what shall we do today? Itu We go berarti to the library. B, Pak. Let's Apa? lagi. betul. Dek Anis nih betul malah. Oke, betul banget. Jawabannya C. Why don't we go to the library? Nah, benar. Terus yang keempat, C. bla 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 bla. C. Ya, benar, C lagi. Would you like a cup of coffee? Nah, nomor 5, bla 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 bla. The washing if you like. C. C. Ya, benar sih. Kayak pinter 100 buat Mbak Anis. Nah, coba Mas Syarif, apa jawabannya nomor 6? I have a lot of to finish. I don't know how I'll manage. B, Pak. Masih belum. Jawabannya ya D, Pak. yang D. B atau D? D, Pak. You. Oh iya D. Sorry. Nggak jelas ini saya, nggak jelas berarti. Oke, jawabannya yang D. I will help you with half of it if you want. Terus yang nomor 7, Where is it? B. nomor 7 A. Tapi ini hilang ya bla-blanya. Salah ngedit kali tadi. Langsung aja ke nomor 8, bla 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 bla, get you a drink. Apa kira-kira jawabannya? C. C. Oh ya, betul. Benar nih Mas Amrul. Jawabannya yang C. Can I get you a drink? Udah pinter-pinter ya sekarang ya. Yang ke-9. D. Can I? Ke-9. Ya, benar lagi. Sama itu kayak nomor 8 ya. Jawabannya can I get you something to drink? Terus nomor 10 apa kira-kira? Apa kira-kira Mas Syarif? C, Pak. C. Oh ya benar. Oke. Hampir benar semua kalian ya berarti ya. Oke, berhubung waktunya udah malam, kita udahin saja pertemuan malam ini. Jangan lupa kalian kalau mau ke
sekolah atau keluar rumah untuk mematuhi protokol kesehatan. Oke. Yes, sir. Oke, Oke. Sir. Oke, Sir. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.